perlu dikenalin. Saya selain aktif membina Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, saya juga aktif berdakwah di beberapa tempat ya Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Kalau di Jakarta yang masih ada kajian rutin saya itu di Blok M Square, di Masjid Nurul Iman Blok M Square yang di lantai 7 Bu. Itu di setiap Ahad pekan pertama ba'da zuhur. Dan juga di Masjid Nurul Iman Srengseng Pos Pengumben. Ya, di setiap hari Sabtu pekan pertama ba'da maghrib. Sementara yang di Jakarta hanya tersisa itu. Jadi begitu Bu Silvi minta ngisi kajian ke Jakarta, sebenarnya saya antara iya dan tidak. Karena dulu saya awalnya tinggal bersama mertua di Cilandak, di belakang Ratu Prabu 1 tuh, yang di depannya ada shop yang terkenal tuh, dekat-dekat situ. Ketika saya masih tinggal di Jakarta, kajian saya banyak di Jakarta. Di antaranya di Al-Azhar Kebayoran juga saya dulu punya kajian rutin di Ahad pagi pekan ketiga kalau nggak salah. Kemudian setelah itu saya pindah ke Cilengsi atau ke kota wisata tahun 2014 ya, saya pindah ke sana. Akhirnya fokus dakwah saya di daerah sana. Jadi itu perkenalan dari saya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah untuk di pertemuan ini kita akan mengangkat sebuah tema kajian yang berjudul yaitu pemutus kenikmatan. Dan tidak diragukan lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat Allah pada kita itu sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang kita inginkan. Keinginan kita itu seabrek ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Keinginan kita itu banyak banget. Kita pengen kaya, kita pengen sukses, kita pengen anak soleh, soleha. Banyak banget kepengenan kita. Dan ternyata banyak keinginan kita itu sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu." Dan telah diberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Ya. Bahkan doa-doa kita semuanya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk keperluan dunia kita ataupun akhirat kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ya. Dan kewajiban seorang muslim yang beriman kepada Allah adalah hendaknya dia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu satu-satunya cara ibu-ibu agar kenikmatan yang ada pada kita itu terjaga. Dan agar kenikmatan Allah itu bertambah pada kita. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ya, yang di ayat ke-7 itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid," kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kamu kufur, maka siksaku sangatlah pedih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengomentari hadis ini atau ayat ini, beliau mengatakan, "Fala yanqati'al mazida minallah hatta yanqati'a syukru minal 'abdi." Kurang lebih artinya, Allah itu nggak akan pernah berhenti menambahkan nikmatnya kepada seorang hamba, gitu. Artinya setiap waktu hamba itu terus ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yanqati'a syukru minal 'abdi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai kapan? Sampai hamba tersebut berhenti bersyukur kepada Allah. Sebuah perkataan yang sangat azim ya.
Allah itu tidak akan pernah berhenti menambahkan nikmatnya kepada seorang hamba sampai hamba tersebut berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah? Banyak orang yang ketika dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Apakah bersyukur itu hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Ternyata tidak, ibu-ibu. Syukur itu selain kita ucapkan dengan lisan, tetapi syukur itu juga harus dilakukan dengan hati dan perbuatan. Hati kita itu harus mengakui bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang kita dapatkan, segala kenikmatan yang kita rasakan, kita harus akui dengan hati bahwa itu semua berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Gitu. Bukan karena kitanya yang kuat sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan karena kitanya yang hebat. Bukan karena kitanya yang pintar. Jangan seperti siapa? Yang mengaku-ngaku bahwa dia kaya karena kehebatan dia. Qarun, gitu kan? Qarun itu punya harta yang sangat berlimpah sekali, ibu-ibu. Ya, perbendaanan hartanya itu sungguh luar biasa. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku punya harta seperti itu karena ilmu yang ada padaku. Karena aku pintar. Karena aku hebat. Lalu apa jadinya Qarun? Dia ditenggelamkan ke dalam bumi beserta hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Karena sombong. Dia mengatakan bahwa saya punya seperti ini karena saya hebat. Saya bisa seperti ini karena saya pintar. Maka hati kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati kita ini harus mengakui bahwa kenikmatan apapun yang kita rasakan, kenikmatan apapun yang kita dapatkan ini, semua itu berasal dari siapa, ibu-ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mendapatkannya dengan usaha yang kita lakukan, tapi pada asalnya nikmat itu diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain itu, syukur itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan, ibu-ibu. Ya. Tidak hanya sekedar bersyukur dengan lisan, tidak hanya sekedar bersyukur dengan hati, tapi bersyukur kepada Allah juga harus dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Sederhananya, membuktikan syukur kita kepada Allah dengan perbuatan itu, caranya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Sederhananya begitu, Bu. Prakteknya yang susah. Teori mah gampang. Praktek susahnya luar biasa. Ya, karena memang agama Islam kita itu cuma ada dua isinya. Perintah dan larangan, kan gitu ya. Agama Islam itu isinya cuma dua. Perintah dan larangan. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah semuanya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampunya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini menandakan bahwasanya ya, hadis Rasulullah SAW di sini mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam itu isinya cuma dua. Isinya perintah dan isinya larangan. Maka yang perintah kita berusaha untuk mengerjakannya semampu kita. Tapi kalau larangan nggak bisa kita tinggalin semampunya. Larangan itu harus ditinggalin semuanya. Ya, larangan itu harus ditinggalin semuanya. Maka inilah cara kita bersyukur dengan perbuatan kita. Ya. Membuktikan syukur kita kepada Allah dengan perbuatan kita, yaitu kita mengerjakan perintah semampu kita dan kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan terus berlangsung selama kita hidup di dunia ini. Ya. Namun pada batas waktu tertentu, ibu-ibu,
kenikmatan-kenikmatan Allah itu sedikit demi sedikit akan mulai berkurang, lama-lama akan menghilang. Ya. Contoh misalnya, kita dulu masih muda, ya kan? Aktifnya luar biasa, gitu ya. Sekarang ketika kita sudah berusia lanjut, kita merasakan sendiri bagaimana kondisi kita. Sedikit demi sedikit kenikmatan Allah sudah mulai berkurang, ibu-ibu. Ya. Tadinya mungkin kita jalan kaki 2 kilo masih kuat, ya. Sekarang 200 meter udah hebat, gitu. Mungkin seperti itu. Yang tadinya ya punya fisik yang prima, lalu kemudian ya ketika sudah lanjut usia, sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang kekuatan fisiknya. Ya, pergi kemana-mana dulu kita bisa, tapi sekarang pergi kemana-mana, ya persiapannya lebih banyak. Harus bawa koyo lah, harus bawa ya, obat angin lah, ya kan, minyak angin. Ya, harus bawa ya minyak kayu putih, gitu. Gampang pegel dan lain semacamnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah ini lama kelamaan akan semakin berkurang pada kita. Dan pada akhirnya kenikmatan akhirnya akan terputus, ibu-ibu. Setelah berkurang sedikit demi sedikit, pada akhirnya kenikmatan ini akan terputus. Kapan terputusnya nikmat? Ketika meninggal dunia. Ya. Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat," kata Rasulullah SAW. Perbanyaklah mengingat pemutus nikmat, kata Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud adalah al-maut, yaitu kematian. Kalau kita berbicara tentang kematian, ibu-ibu, buat sebagian orang kematian itu mengerikan. Bahkan tidak sedikit orang yang takut kepada kematian dan takut meninggalkan dunia ini. Ya, ketika mereka takut meninggalkan dunia ini, mereka takut ya meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Sehingga orang yang seperti itu akan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya. Dan itu penyakit yang akan menghilangkan kekuatan umat Islam. Ketika mereka berambisi mendapatkan dunia, sehingga mereka akhirnya saling menjatuhkan, mereka saling memusuhi, mereka saling menyakiti demi untuk mendapatkan dunia, mereka melupakan bahwasanya mereka itu tidak hidup kekal di dunia ini. Mereka melupakan bahwa setiap orang itu pasti mati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah, ibu-ibu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap makhluk bernyawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin, setiap makhluk bernyawa itu dha'iqatul maut. Dia akan merasakan kematian. Dia akan mendapatkan dan menghadapi kematiannya. Dan kematian itu berat, ibu-ibu. Diawali dengan sakaratul maut. Kata Rasulullah SAW ketika beliau menjelang wafat, beliau merasakan sakarat yang sangat berat. Beliau itu ketika menjelang akhir hidupnya sakit dengan sakit yang berat sekali. Seperti orang yang demam 2 kali lipat, kata Rasulullah SAW. Seperti orang yang demam 2 kali lipat. Ya. Pingsan, bangun. Rasulullah begitu. Ketika menjelang wafatnya. Sampai-sampai beliau itu nggak kuat, ibu-ibu. Untuk apa? Mengimami sholat berjamaah. Hingga kemudian beliau mendelegasikannya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu ya. Kenapa? Karena beliau sakit parah menjelang wafatnya. Dan tidak lama setelah itu Rasulullah mengatakan, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu pasti sekarat. Pasti seseorang yang akan meninggal dunia, dia akan mengalami dan merasakan apa?
sakaratul maut. Dan itu sangat berat sekali. Maka kalau kita cermati dan kita renungi firman Allah tadi di surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ya, pasti ibu-ibu. Tidak ada yang hidup kekal di dunia ini. Ya, siapapun orangnya pasti mati. Bahkan kematian juga menimpa para nabi dan rasul. Padahal mereka ini adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah, kan begitu? Tapi kematian pasti akan mendatangi setiap orang. Cepat atau lambat. Dan kalau kita berbicara tentang pemutus kenikmatan yaitu kematian, maka kematian itu ibu-ibu tidak diketahui kapannya, bagaimananya, dan di mananya. Kapan kita mati? Kita nggak tahu. Bagaimana kita mati? Kita nggak tahu. Gitu kan? Dan di mana kita akan mati? Kita juga nggak tahu, ibu-ibu. Karena kematian adalah salah satu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti akan datang. Makanya kata para ulama, kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Mereka mengatakan bahwasanya kematian itu lebih dekat daripada keinginan kita. Kematian itu lebih dekat daripada apa? Keinginan kita, angan-angan kita. Kan kita banyak angan-angannya, Bu. Kepengenannya banyak, seperti tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Cita-citanya banyak. Gitu ya. Maka ketika kita belum sampai kepada apa yang kita cita-citakan, bisa jadi ternyata kematian yang lebih dulu mendatangi kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan di dalam sebuah perkataannya, ma atala 'abdun al-amal illa fasa al-amal. Tidaklah seorang hamba itu ya, panjang angan-angannya, ya, banyak keinginannya, panjang angan-angannya, illa fasa al-amal, melainkan amal perbuatannya akan rusak. Ya. Melainkan amal perbuatannya akan rusak. Panjang angan-angan, tulul amal. Apa yang dimaksud dengan tulul amal? Tulul amal itu atau panjang angan-angan itu yaitu seseorang yang merasa masih berusia panjang. Iya, jadi banyak kepengenannya, pengen begini, pengen begitu, ngerancang rencana, pengen begini dan pengen begitu, banyak angan-angannya. Dia merasa bahwa hidupnya panjang. Padahal, kata para ulama, sebelum dia sampai kepada angan-angan yang dia rencanakan itu, maka kemudian bisa jadi dia terlebih dahulu dijemput oleh kematiannya. Subhanallah, ini hikmah ibu-ibu dirahmati Allah. Dan kematian itu nggak pandang bulu istilahnya. Nggak harus orang tua dulu baru mati gitu. Ya, nggak harus. Walaupun orang yang sudah tua berarti dia sudah dekat kepada kematiannya. Kenapa sih begitu? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya. Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu adalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun gitu. Berarti kalau umur kita udah 50, 55 gitu ya. 57. Nah, ini kita harus lebih bersiap-siap lagi. Masya Allah. Berarti kan ini sudah banyak bonusnya dari Allah gitu ya. Ini hanya kisaran rata-rata gitu ya. Kata Rasulullah, kisaran rata-rata umur umat beliau itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini kisaran rata-rata. Kata Rasulullah, yang lebih dari itu sedikit dibandingkan dengan orang yang ternyata umurnya tidak sampai kepada 70 tahun.
baru 50 tahun sudah meninggal dunia, baru 40 tahun sudah meninggal dunia, baru 30 tahun sudah meninggal dunia, dan sebab kematian itu banyak. Ada orang yang meninggal karena tabrakan, ada orang yang meninggal karena sakit, ada orang yang meninggal nggak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal gitu. Ternyata sebab kematian itu banyak dan kematian cuma satu. Ya, sebab kematian itu banyak, tapi kematiannya satu. Ya, setiap orang itu pasti akan merasakan kematian ini. Maka kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita? Gitu ya. Apa yang sudah kita siapkan? Perbekalan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita? Seorang salaf, yaitu orang soleh yang terdahulu, yang disebut salaf artinya yang terdahulu. Orang alim yang terdahulu pernah berkata, "Tazawwad minat tuqa, fa innaka la tadri. Idza janna 'alaika al-lail, hal ta'ishu ila al-fajri? Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri, wa kam min sihhatin mata min ghairi 'illatin." Ya. Berbekallah kamu dengan perbekalan takwa, katanya. Berbekallah kamu dengan perbekalan takwa. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah tahu kalau malam sudah gelap gulita. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah tahu kalau malam sudah gelap gulita, apakah kamu akan hidup sampai pagi hari. Ya. Kalau udah malam nih, gitu ya Bu ya, kita beristirahat, kita tertidur, dan tidur itu adalah kematian kecil disebutnya. Kenapa? Karena ketika kita tidur kita nggak sadar, ya, kita nggak tahu tentang apa yang terjadi, bagaimana waktu berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak tahu, kita nggak sadar. Itu seperti kematian kecil kata para ulama tidur itu. Apalagi kalau tidurnya benar-benar lelap, ya. Benar-benar dia nggak tahu dengan apa yang terjadi. Ada orang yang tidur gempa aja nggak ngerasa, gitu. Gitu kan? Ada orang yang tidur begitu. Ya. Maka tidur itu adalah merupakan kematian kecil kata para ulama. Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri. Berbekalah dengan ketakwaan, sesungguhnya kamu tidak pernah tahu. Idza janna 'alaika al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Kalau malam sudah gelap gulita, apakah kamu masih hidup sampai pagi hari? Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri wa kam min sihhatin mata min ghairi illatin. Betapa banyak kata para ulama orang yang sakitnya menahun, sakitnya lama tapi hidupnya panjang gitu. Ini ada orang sakit nih tapi hidupnya panjang, Bu. Gitu ya. Walaupun dia harus dirawat, walaupun dia harus berobat, pulang pergi ke rumah sakit gitu ya. Tiap waktu ketemu dokter, "Dok, gimana kesehatan saya? Dok, gimana penyakit saya?" Nanya, terus berobat, terus tapi hidupnya panjang ternyata. Meskipun susah dengan sakitnya, hidupnya panjang. Wa kam min sihhatin mata min ghairi illatin. Dan betapa banyak orang yang sehat walafiat, segar bugar, tapi ternyata matinya tanpa alasan. Ya. Gak ada sebab tiba-tiba mati. Ada orang, Bu, di Cilengsi, habis sholat asar di Masjid Al-Barakah. Kalau ibu-ibu tahu Radio Roja ya, kan di sana ada Masjid Al-Barakah namanya nih, dekat Radio Roja itu, atau di Radio Rojanya ya. Ini udah beberapa tahun silam nih, tahun 2010-an lah, 2010-an. Habis sholat asar, bapak-bapak, dia zikir, mundur ke belakang. Mungkin ngerasa capek gitu ya. Akhirnya dia nyender tuh di tembok yang belakang. Tiba-tiba dia kayak tidur gini. Terus beberapa menit sampai beberapa waktu gitu ya, setengah jam, sejam, kok nggak bergerak-bergerak nih bapak nih. Ternyata ketika dideketin, digoyangin, ternyata sudah tidak ada nyawanya. Mati tiba-tiba. Nggak ada sakit. Nggak sakit, nggak tua juga, ya, masih 40-50 tahun. Coba ya. Kemarin juga nih tetangga kita di sekolah, ya, senior,
di di tetangga kita ini. Sholat subuh masih ngimamin ya jamaah. Ya. Kebetulan dia senior, dia suka ngimamin jamaah, dia sholat subuh. Ya. Pulang ke rumah ngerasa capek, pegel-pegel, minta dipijitin sama istrinya. Ya, umur 70-an, ya, lumayan umurnya 60 atau belum sampai 70-an mungkin. Karena seangkatan sama bapak saya tuh, 60-70 mungkin kalau masih hidup bapak saya. Nah, kemudian ya dipijitin lah sama istrinya gitu ya. Habis subuh nih pijitin. Ya udah tidur deh. Tiduran, rebahan di kasurnya. Tiba-tiba jam 7 mau dibangunin buat sarapan, udah gak bernyawa lagi. Siapa yang menyangka, Bu? Kematian itu kita gak bisa prediksi. Kematian tuh gak bisa kita rencanain, saya pengen matinya nanti di Masjid Al-Azhar. Gak bisa. Gitu ya. Tahu-taunya kita mati di tempat lain gimana? Nah, apa perbekalan kita, ibu-ibu, menghadapi kematian itu? Gak mungkin kita mempersiapkan bekal ketika kita sudah mati. Gak mungkin. Ya. Maka persiapan bekal yang harus kita wujudkan adalah ketika sekarang kita masih hidup. Ketika sekarang kita masih dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr, ibu-ibu. Wal 'asr. Apa sih artinya wal 'asr itu, Bu? Demi waktu, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya melainkan waktu itu makhluk itu adalah sesuatu yang penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah itu banyak bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an. Wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha, kan gitu ya. La uqsimu bihadzal balad, gitu kan. Wadduha wattini wazzaitun. Ini kan sumpah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, kalau kita nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Dan Allah bebas untuk melakukan apa yang Dia mau lakukan. Sedangkan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Itu bedanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, tapi kita yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Ya. Dan waktu itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena ketika nikmat waktu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti waktu kita di dunia ini sudah selesai. Ya. Ketika nikmat waktu ini dicabut, ketika nikmat waktu ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti selesai hidup kita di dunia ini. Sudah finish. Ya. Hidup kita udah sampai kepada garis finish kalau ternyata waktu ya kita di dunia ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Finish. The end. Ya. Innal insana lafi khusr. Allah mengatakan, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, ibu-ibu. Ya. Manusia itu benar-benar semuanya dalam kerugian. Dengan kerugian yang bermacam-macam. Kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang beriman. Ya. Dan iman mereka ini membawa kepada apa? Amal saleh, wa 'amilus shalihat. Ya. Karena orang yang beriman itu harus membuktikan imannya dengan amal saleh. Kalau iman itu hanya sebatas di lisan dan pengakuan, maka sia-sia. Seperti misalnya orang yang mengatakan saya ini seorang mukmin, saya ini orang yang beriman. Maka apa? Bukti kamu beriman, kan gitu. Bukti keimanan itu adalah dengan amal saleh. Dan tentunya ibu-ibu, berbicara tentang amal saleh, maka amal soleh itu syaratnya ada 2. Yang pertama, amal soleh itu harus dikerjakan dengan apa? Ikhlas karena Allah. Kalau seseorang beramal dan dia tidak ikhlas di dalam mengerjakannya,
maka amal yang dia kerjakan itu menjadi sia-sia. Umpamanya ada orang yang sholat, dia tidak ikhlas karena Allah ketika sholat, dia ria ketika sholat, dia pengen dilihat sama orang ketika sholat, dia pengen didengar orang ketika dia baca Al-Quran, ya, dia beramal karena selain Allah, dia beramal karena manusia. Maka orang yang seperti ini amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak akan diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, ibu-ibu. Wa innama, lanjutin lagi dong. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan setiap orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Ya. Setiap orang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seseorang itu beramal niatnya karena Allah, maka Allah akan membalas perbuatannya dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, tapi kalau niatnya rusak, bukan karena Allah dia beramal, maka amalnya sia-sia dan dia berdosa. Gitu. Karena orang yang beramal bukan karena Allah, meskipun dia beribadahnya kepada Allah, tapi bukan karena Allah, maka orang yang seperti itu adalah orang yang melakukan syirik. Orang yang melakukan syirik gitu. Karena itulah kita harus menjaga hati kita ketika beramal, agar kita terus ikhlas ketika beramal. Dan itu sangat sulit, ibu-ibu. Menjaga hati itu adalah suatu perbuatan yang sangat sulit. Karena hati itu suka berbolak-balik. Ya. Hati itu kadang dia semangat, kadang dia malas. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Rawahu Tirmidzi. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, maka tubuh juga ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, tubuh juga ikut rusak. Apa kata Abu Hurairah? Ya, segumpal daging tadi adalah hati. Apa kata Abu Hurairah? Al-qalbul malik wal a'dha'u junudahu. Hati itu ibarat raja dan anggota tubuh yang lain adalah pasukannya. Fa in tabal malik taba junuduhu. Kalau rajanya baik, maka pasukannya juga baik. Wa in khabuthal malik khabutha junuduhu. Tapi kalau rajanya buruk, maka tentaranya juga buruk. Ya. Maka hati itu adalah ibarat raja. Kita harus menjaga hati kita, ibu-ibu. Ketika beramal, tujuan kita apa? Karena Allah kah atau karena selain Allah? Ini syarat pertama kalau amal kita mau diterima sama Allah. Jadi amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama apa? Harus ikhlas. Yang kedua apa, ibu-ibu? Amal soleh itu harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Apa itu ittiba? Mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ibadah salat Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dalam ibadah haji dan umrah Rasulullah bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum la'alli la ahujja ba'da 'ami hadza." Hendaknya kamu mengambil manasik dari aku. Ikuti manasik aku. Manasik haji yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Karena bisa jadi setelah tahun ini aku tidak berhaji lagi, kata Rasulullah. Ya. Begitu juga di dalam membaca Al-Quran Rasulullah bersabda, "Iqra'u kama 'ullimtum." Bacalah Al-Quran sebagaimana yang diajarkan kepada kamu. Hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam beramal itu, ibu-ibu, kita harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ya. Maka orang-orang yang beriman dan mereka membuktikan keimanannya dengan amal soleh, dan di antara amal soleh yang mereka lakukan adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling menasehati,
saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan selamat dari kerugian. Kerugian di dunia, begitu juga kerugian di akhirat nanti. Makanya Allah mengatakan innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau beramal soleh. Ini perbekalan yang harus kita persiapkan, ibu-ibu. Kalau kita berkeinginan, bercita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, kita butuh untuk menjaga keimanan kita. Kita butuh untuk menjaga amal soleh kita, ya. Dan sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya, ibu-ibu. Ya, amalan itu tergantung penutupnya. Rasulullah SAW pada peperangan Uhud, ya. Perang Uhud itu kejadiannya di tahun ketiga Hijriah, ibu-ibu. Ya. Sebagai bentuk balasan orang-orang musyrikin Quraisy atas kekalahan mereka yang terjadi pada peperangan sebelumnya, yaitu perang Badar. Ya. Di perang Badar itu orang-orang musyrikin itu kalah telak oleh kaum muslimin. Padahal jumlahnya, ya, mereka lebih banyak daripada kaum muslimin. Kaum muslimin itu cuma berjumlah 300 orang. Ya. Melawan 3.000 pasukan orang-orang musyrikin. Jadi bisa dibilang 1:10 ketika berperang itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya dari langit, yaitu para malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin di peperangan Badar. Makanya kalau kita sekarang pergi ke Madinah, mampir dulu ke daerah Badar, itu ada sebuah bukit, ya. Ada sebuah bukit dikenalnya dengan Jabal Malaikah, yaitu bukit malaikat. Karena di balik bukit itulah ketika perang Badar terjadi, Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk ikut berpartisipasi berperang melawan kaum musyrikin di peperangan Badar. Kalah telak. Dan banyak pemuka-pemuka Quraisy itu gugur, ya, mereka tewas di peperangan Badar. Akhirnya mereka balas dendam. Mereka sakit hati, mereka balas dendam. Dan kemudian mereka mengumpulkan pasukan, ya, untuk datang ke Madinah dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin. Dan terjadilah perang Uhud. Ya. Di perang Uhud ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu pun karena kesalahan mereka sendiri. Iya, jadi di perang Uhud itu ujiannya adalah harta, gitu ya. Kenapa kaum muslimin di perang Uhud itu kalah? Karena apa? Berambisi terhadap harta, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Pada awalnya kaum musyrikin berhasil dipukul mundur nih. Tapi kemudian pasukan yang ditempatkan di sebuah bukit pemanah, dikenalnya gitu ya. Nama bukitnya Bukit Ainain gitu ya. Padahal Rasulullah sudah bilang, jangan turun. Apapun situasinya. Tapi karena mereka menganggap kaum muslimin telah menang, karena kaum musyrikin sudah pada berlarian menuju ke arah Mekah, akhirnya mereka turun, ya, untuk ikut mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Maka kemudian singkat cerita, saat itu Ikrimah bin Abi Jahal kemudian, ya, Khalid ibn Walid berhasil mengambil alih bukit pemanah tersebut dan akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan, ya, mengalami kekalahan. Dan saat itu Rasulullah SAW dikira mati. Padahal yang mati siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang dikatakan mirip perawakannya dengan Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya tersiar kabar bahwa Muhammad sudah berhasil dibunuh. Makanya kemudian mereka balik ke Mekah karena menganggap Muhammad sudah berhasil dibunuh. Padahal yang terbunuh adalah siapa? Mus'ab bin Umair. Singkat cerita begitu, ya. Kalau mau lebih detailnya, enaknya kita kesana sambil cerita-cerita. Ya. Tapi maksud saya menceritakan tentang perang Uhud ini ada sebuah kejadian, ibu-ibu.
Ya, salah satu kejadian yang disebutkan oleh ahli sejarah dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza," kata Rasulullah. Bagi siapa yang mau melihat seseorang yang akan masuk ke dalam neraka, lihat orang itu, kata Rasulullah. Jadi ada seseorang yang dibilang sama Rasulullah dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran, Bu. Kenapa orang tadi itu dibilang akan menjadi penghuni neraka oleh Rasulullah? Penasaran. Akhirnya orang itu diikutin sama sahabat ini. Ternyata ketika terjadi peperangan, ketika peperangan ini berkecamuk, sahabat ini melihat laki-laki tadi berperang dengan gagah berani. Dia berhasil mengalahkan banyak musuh. Maka terbesit di dalam hatinya sahabat ini, kenapa Rasulullah bilang dia akan menjadi penghuni neraka? Ketika saat berperang, akhirnya laki-laki tadi terluka. Dikatakan terluka pada bagian pahanya. Ya, tertebas pedang musuh. Ya. Dan kemudian ternyata laki-laki ini nggak sanggup menanggung ya lukanya tersebut. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Karena dia nggak tahan sama lukanya, dia tegakkan tombak yang dia bawa, atau dikatakan dalam riwayat yang lain, ditegakkan pedangnya, lalu kemudian dia menjatuhkan tubuhnya di pedang tersebut. Berarti matinya kenapa? Bunuh diri. Mati bunuh diri boleh nggak? Nggak boleh. Bunuh diri itu dosa besar. Maka kemudian, oh ternyata karena alasan ini, Rasulullah bilang bahwa laki-laki ini akan menjadi penghuni neraka gitu, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, dia benar-benar melakukan amalan ahli surga ya dalam apa yang nampak kepada manusia. Orang-orang melihatnya, oh ini perangnya gagah berani, dia banyak ngelawan musuh, banyak ya mengalahkan musuh gitu kan. Oh dia kok bisa dibilang penduduk neraka padahal dia berperangnya dengan gagah berani. Kenapa nggak dibilang syahid sih? Gitu. Tapi kemudian ternyata pada akhirnya dia mengakhiri kehidupannya dengan apa? Bunuh diri. Maka kemudian kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutupnya. Ya. Penentu, dan sedangkan kata para ulama, al khawatim ya, mirathus sawabiq. Ya. Penutup kehidupan itu adalah merupakan warisan dari yang dulu-dulunya. Kalau kita memang termasuk daripada orang yang konsisten di dalam beriman, konsisten di dalam beramal saleh, maka insya Allah akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan beramal saleh, ibu-ibu. Tapi kalau ternyata akhir kehidupan kita, ya, kalau kita termasuk daripada orang yang dulu-dulunya adalah banyak melakukan perbuatan dosa, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berharap kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Setiap amalan itu tergantung pada penutupnya gitu. Dan penutup itu tergantung daripada kebiasaan kita yang dulu-dulunya. Kecuali kalau Allah berikan taufik kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita angkat tema ini, pemutus kenikmatan? Agar kita benar-benar merenungi kehidupan kita di dunia ini. Selama ini kita ngapain aja? Dan bagaimana nanti kita akan ya menutup kehidupan ini. Kata para ulama, orang yang banyak mengingat kematian, orang yang banyak mengingat pemutus nikmat, dan sesuatu yang memutus kenikmatan adalah kematian. Berarti orang yang banyak mengingat kematian,
ukrima bi thalathati asya. Orang yang banyak mengingat kematian itu dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ya. Yang pertama apa? Orang yang banyak mengingat kematian dia akan rajin beribadah. Ya. Kenapa? Tentunya orang yang seperti itu dia menyadari bahwa tidak ada perbekalan yang terbaik untuk menghadapi kematiannya dan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti kecuali dengan apa? Iman dan amal soleh. Maka kemudian dia akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melupakan kematian, ya, uqiba bi thalathati asya. Orang yang melupakan kematian dia akan dihukum dengan 3 perkara sebaliknya, ya. Yaitu orang yang melupakan kematian dia akan menjadi orang yang malas beribadah. Seperti yang kita katakan tadi, angan-angannya panjang, dia merasa hidupnya masih lama. Ya. Padahal kematian itu datangnya bisa kapan saja. Gitu. Ini yang harus kita ingat, bahwa mengingat kematian, mengingat pemutus kenikmatan itu akan memuliakan kita yang pertama dengan apa? Rajin beribadah. Ya. Dan orang yang melupakan kematian, dia akan malas beribadah. Kemudian, yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera bertaubat. Segera dia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya. Segera dia beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Ghafurun Rahimun. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada ibu-ibu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah, bahkan syirik. Asalkan ketika dia hidup, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni, adalah kondisi ketika seseorang berada di hari kiamat nanti. Ya. Ketika seseorang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali kalau semasa hidupnya dia pernah berbuat syirik, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah itu Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Para sahabat itu, ibu-ibu, banyak di antara mereka itu yang dulunya adalah penyembah berhala. Kalau syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni, maka banyak sahabat yang masuk neraka. Benar? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dia penyembah berhala tuh. Ya. Sahabat-sahabat yang lain banyak yang penyembah berhala. Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapanya Rasul? Hah? Abu Sufyan itu mertuanya Rasulullah SAW. Anak perempuannya menikah dengan Rasulullah SAW, Ummu Habibah. Mertuanya Rasulullah SAW, Abu Sufyan ini. Ya? Ummu Habibah. Ya? Istri Rasulullah SAW. Ya? Abu Sufyan ini mertuanya Rasul. Masuk Islamnya kapan? Tahun ke-8. Betul. Ya. Peristiwa apa, Bu? Waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah, betul sekali. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat, kan gitu ya? Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan selamat, gitu. Barang siapa yang masuk ke rumahnya, dia akan selamat. Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah. Abu Sufyan itu panglima perangnya waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Itu panglima perangnya kaum musyrikin yang datang untuk menyerang kaum muslimin, memusuhi Rasulullah SAW. Dia penyembah berhala, tulen dulunya, gitu. Tapi kemudian dia masuk Islam, gitu kan? Apakah dia masuk neraka kemudian? Ya dong. Ya, dia bertobat kepada Allah, dia masuk Islam. Dia memperbaiki keislamannya, dan Islam itu yahdimu ma qablahu, ya, menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Ya, kalau dulunya
Ada seseorang yang penyembah berhala lalu kemudian dia masuk Islam, dia bersyahadat dan baik Islamnya, maka yang dulu-dulunya akan dihancurkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu menghapuskan dosa, ibu-ibu. Apa yang memotivasi kita untuk segera bertaubat? Ingat mati. Ya, karena kita nggak mau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita nggak mau akhir kehidupan kita itu jelek. Kita nggak mau ketika kita mati ternyata kita lagi berbuat dosa. Kita nggak mau kalau kita mati nanti kita dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat. Kita nggak mau seperti itu. Maka apa yang harus kita ingat? Ingat mati. Karena ketika kita banyak mengingat kematian, kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan taubat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, ya, ayat 53 ya, atau 54 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang sering melampaui batas atas dirinya, yaitu orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang banyak melakukan maksiat. La taqnatu mir rahmatillah. Surat Az-Zumar ya, ayat 53. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Dengan cara apa dosa itu akan diampuni oleh Allah? Sebagaimana firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, di surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ya ibu-ibu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan taubat yang nasuha. Orang itu nggak boleh asal-asalan bertaubat kepada Allah, Bu. Allah itu tidak akan mengampuni seseorang yang bermain-main ketika bertaubat kepada Allah. Ya. Allah itu hanya akan mengampuni orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dia mengakui perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia tinggalkan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Itu adalah ya, wujud dan bentuk daripada taubat yang nasuha. Ya. Maka seseorang ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan bersungguh-sungguh ketika bertaubat kepada Allah, apa kata Allah? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan akan memasukkan kalian kemana? Ke surga. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah, ibu-ibu. Oleh karena itu, ketika seseorang menghendaki kebahagiaan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebahagiaan kepada seseorang, ketika Allah menghendaki kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Dan ini harus kita usahakan, ibu-ibu. Taubat itu harus kita tempuh. Kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa sih? Seperti itu, karena setiap manusia itu pendosa, ibu-ibu. Ya. Setiap manusia itu pendosa. Makanya ibu-ibu, sebaik-baiknya manusia itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Bukan seperti itu manusia terbaik. Akan tetapi manusia terbaik itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah ketika berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu dia pasti
melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dan dosa itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan hak Allah, dan ada juga dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Dosa itu macam-macam, dan dosa itu merugikan. Karena tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan sesuatu yang dilarang Allah itu merugikan, ibu-ibu. Ya, merugikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dan kebahagiaan serta keselamatan kepada seorang hamba, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah, asalkan ketika kita hidup kita mau bertaubat kepada Allah. Dan yang memotivasi kita untuk segera bertaubat adalah tadi, banyak-banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Sedangkan orang yang melupakan kematian, dia akan menunda-nunda taubat. Kenapa? Karena panjang angan-angannya, dia merasa hidupnya masih lama gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat kematian, tadi dimuliakan dengan apa? Rajin beribadah, segera bertaubat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan memiliki hati yang qanaah. Ya, hati yang qanaah. Yaitu hati yang selalu merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepadanya. Merasa cukup. Ya. Cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu susah sekali, Bu. Ternyata merasa cukup dengan nikmat Allah itu susahnya luar biasa, ya. Ya. Karena manusia itu kebanyakannya pengen lebih. Ya. Suami udah ngasih jajan 5 juta sebulan, pengennya lebih. Kalau bisa 10 juta. Gitu kan? Udah punya motor 1, pengennya punya motor 2. Ya. Udah punya mobil 1, pengennya punya mobil 2. Manusia itu nggak pernah merasa cukup. Ya, sampai kapan manusia itu tidak akan merasa cukup? Sampai mulutnya penuh dengan tanah. Ya. Kayak Belanda minta tanah. Belanda minta tanah kan kalau dikasih 1 mintanya 2 kan gitu kan? Istilahnya begitu. Istilah orang dulu nih, Bu, bener apa enggak nih? Bener ya, Bu, ya? Sampai sekarang kayak gitu. Jadi begitu. Manusia itu tidak akan pernah merasa cukup sampai mulutnya penuh dengan tanah. Yaitu sampai kapan? Mati, baru dia nggak punya lagi keinginan tuh. Maka dibutuhkan hati yang qanaah. Hati yang selalu merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu susah. Ya, dan itu susah. Salah satu yang memotivasi kita untuk bisa qanaah dan supaya kita bisa bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang ada pada kita adalah dengan cara apa? Melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Itu caranya. Ya, itu caranya. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Rasulullah. Janganlah hendaknya kalian mengingat orang-orang yang di bawah kalian. Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena yang seperti itu akan membuat kalian meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian, kata Rasulullah SAW. Kalau kita ngelihatnya ke atas terus, orang yang selalu lebih dari kita, lebih dalam masalah harta, lebih dalam masalah jabatan, lebih dalam masalah yang lainnya, keduniaan, maka kita akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada kita. Ya, akhirnya seperti itu. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, dengan kita banyak mengingat kematian, hati kita akan qanaah. Akan merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sedangkan orang yang melupakan kematian, dia akan berambisi terhadap dunia ini. Ya. Seperti yang kita katakan tadi. Bahwa seseorang yang melupakan kematian, dia akan berambisi untuk mendapatkan dunia sehingga saling menjatuhkan, sehingga saling menyakiti, ya, sehingga saling mencelakai dan yang lain semacamnya. Dan itulah penyakit wahan, kata Rasulullah SAW, yang ada di dalam hati seseorang
yang terlalu cinta kepada dunia, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Gitu. Ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya senantiasa berusaha untuk memanfaatkan waktu kita di dunia ini. Waktu yang tersisa ini, ibu-ibu, hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadimi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalanku terhadap sesuatu yang lebih besar daripada penyesalanku terhadap satu hari, ya, yang di hari itu matahari tenggelam, ya. Naqasa fihi ajali, umurku berkurang tapi amalku tidak bertambah, ya. Tidak ada penyesalanku yang lebih besar daripada apa? Menyesali satu hari yang mataharinya tenggelam di hari itu, ya. Umurku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dari itu, ibu-ibu. Yang lebih besar dari itu tidak ada, ya. Seseorang itu harus menyesal ketika hari-hari yang telah dia lewati tidak terisi dengan iman dan amal saleh. Harus menyesal. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah kamu sebelum nanti kamu di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang muslim itu setiap hari harus mengevaluasi dirinya. Mengevaluasi waktu yang telah dia lalui. Apakah sudah terisi dengan kebaikan atau terisi dengan keburukan? Kalau terisi dengan kebaikan, hendaknya dia lanjutkan kebaikan itu dan menambahnya. Kalau terisi dengan keburukan, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan hakikat hari itu ada 3, ibu-ibu. Hakikat hari itu ada 3. Yang pertama, hari yang sudah berlalu. Dan tidak mungkin kita bisa kembali kepada hari yang sudah berlalu. Tidak mungkin kita bisa kembali kepada hari yang sudah berlalu. Ini yang pertama. Hakikat hari, ya, itu ada 3. Yang pertama, hari yang sudah berlalu. Tidak mungkin kita bisa kembali kepada hari yang sudah berlalu. Nggak mungkin. Ya. Yang kedua adalah hari esok, di mana kita belum tentu mendapatkannya. Hari esok adalah hari di mana kita belum tentu sampai kepadanya. Hari esok itu adalah hari yang tidak atau belum tentu kita bisa mendapatkannya. Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin kita pasti hidup besok? Gak ada. Gak ada yang bisa menjamin kita besok pasti hidup. Gak ada. Gak ada yang menjamin. Ya. Dan yang ketiga adalah hari ini. Hari yang sekarang ini adalah hari yang kita miliki. Ya. Inilah hari kita. Ya, yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka hari yang kita miliki ini, ibu-ibu, hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan apa? Tadi, kembali kepada surat Al-Asr. Dengan iman dan amal soleh. Ya. Kalau ada keburukan yang kita lakukan, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah. Kalau ada kebaikan yang kita kerjakan, hendaknya kita, ya, berusaha untuk menjaganya, terus menjalankannya, dan kalau bisa kita menambahkannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa husnul khotimah, hendaknya kita istiqamah. Ya. Kalau kita mau akhir kehidupan kita husnul khotimah, maka kita harus istiqamah. Istiqamah di atas apa? Istiqamah di atas kebaikan. Istiqamah di atas iman dan amal soleh.
Dan istiqomah ini adalah sesuatu yang kita minta setiap hari. Yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalanmu yang lurus. Kata para ulama, Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ucapan seseorang ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa. Di mana ketika dia berdoa dengan ayat tersebut, dia meminta dua perkara. Yang pertama, orang yang mengatakan atau orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim, dia berdoa agar diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, dia meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk terus berada di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, kalau kita mau husnul khotimah, kita harus istiqomah, gitu ya. Ada beberapa kiat yang ingin saya sampaikan terkait istiqomah supaya kita bisa mewujudkannya. Sebelum tadi yang orang yang mengingat-ingat ada tiga Ustaz. Ya. Orang tersebut akan rajin beribadah, orang tersebut akan segera bertobat, memiliki hati yang tetap. Nah, yang melupakan kematian ada tiga. Iya. Nomor tiganya apa ya? Dia akan Orang yang malas, orang yang ketiga kan qanaah ya. Yang lawannya berarti dia tidak merasa puas. Iya. Dia tidak merasa puas dan dia selalu berambisi terhadap dunia. Iya. tidak akan merasa puas. Iya. Panjang angan-angan, ya. Merasa hidupnya masih panjang. Ya. Boleh dilanjutkan, Bu? Ya. Ada beberapa kiat istiqomah yang bisa kita wujudkan ya ibu-ibu ya. Yang pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah. Ya. Meminta keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang itu bisa istiqomah karena ditolong oleh Allah. Ya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak mungkin istiqomah. Ya. Makanya di dalam hadis kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, inni usika alla tada'anna dubura kulli salatin an taqul." Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu agar setiap akhir salat kamu jangan lupa membaca apa? Ayo Bu, doa di akhir salat. Bukan. Ahsanti, mumtazah, Masya Allah Ibu. Nggak ada hadiah Bu, cuma ada air putih nih Bu. Ya, Masya Allah, ini yang benar. Doa yang diajarin Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, ucapkanlah setiap akhir salat, ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Untuk apa? Terus mengingatmu, terus bersyukur kepadamu, dan terus apa? Beribadah dengan baik kepadamu atau memperbaiki ibadah dengan baik. Ya. Kalau kita cermati doa ini ibu-ibu, Rasulullah mengajarkannya kepada Mu'adz, berarti Rasulullah juga berdoa dengan doa ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ibu-ibu meminta pertolongan Allah untuk terus berzikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja membutuhkan pertolongan Allah untuk terus bersyukur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam butuh pertolongan Allah untuk beribadah dengan baik. Dan ini diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz dan juga tentunya berlaku untuk umat beliau. Apalagi kita Bu, kita ini lemah. Hati kita itu gampang terombang-ambing. Hati kita itu gampang galau. Ya, hati kita itu gampang sedih. Hati kita gampang putus asa. Kalau bukan pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa istiqomah. Mintalah kepada Allah keistiqomahan. Sebagaimana Rasulullah juga berdoa, ya muqallibal qulub. Masya Allah, ibu-ibu solehani udah hafal ya doa-doanya ya.
Wahai Rabb, Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, Rasulullah SAW berdoa dengan doa tersebut agar diberikan keistiqomahan. Apalagi kita, Bu, kita nggak sebanding dengan Rasulullah. Keimanan kita masih cetek banget dibandingin sama Rasulullah. Jangankan sama Rasulullah, sama sahabat aja keimanan kita nggak sebanding. Sama sahabat aja keimanan kita nggak sebanding. Jangan sama Rasulullah dulu. Maka bagaimana jadinya kita kalau kita tidak meminta kepada Allah? Bagaimana jadinya kita kalau kita tidak berdoa kepada Allah? Makanya Allah Subhanahu wa taala itu akan murka kepada orang-orang yang tidak berdoa kepadanya. Ya. Maka kemudian di antara doa lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ini juga termasuk doa agar kita diberikan keistiqomahan setelah kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Istiqomah itu bisa terwujud kalau kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berdoa dengan doa yang berbunyi seperti ini. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, maka anugerahkanlah kepadaku keistiqomahan. Ya. Ini salah satu doa dari salafun saleh, orang-orang saleh sebelum kita ketika meminta ya keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ibu-ibu, kiat istiqomah itu yang kedua adalah belajar agama. Ya, belajar terus. Seseorang berhenti belajar agama itu sampai dia masuk ke liang lahat. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, wahai Imam, sampai kapan engkau akan terus menuntut ilmu? Sampai minal mahbarah ilal maqbarah. Dari pangkuan sampai masuk ke liang lahat. Itulah batas waktu kita menuntut ilmu. Ya, batas waktu kita belajar agama. Berhentinya adalah ketika kita wafat. Ya. Karena belajar agama ini, Ibu-ibu, adalah salah satu cara yang memudahkan kita untuk istiqomah. Salah satu cara yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan dia menuju surga, gitu ya. Jadi belajar agama itu harus terus kita wujudkan dan harus terus kita tempuh ya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga diwajibkan dalam agama. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim, yang laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, Ibu-ibu, yang ketiga, kita meneladani orang-orang soleh sebelum kita. Ya, dari kalangan para nabi yang terdahulu, begitu juga dari umat ini, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana keteguhan mereka di atas agama Islam. Ini patut kita contoh. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memperjuangkan tauhid, di mana beliau alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya dan menyisakan yang paling besar, gitu kan? Ya, kemudian mengatakan bahwa yang paling besar itulah yang menghancurkan yang lain, ya. Kemudian pada akhirnya kaumnya ya membuat api yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api tersebut. Ini kan ujiannya orang-orang yang berusaha untuk istiqomah di atas kebenaran, gitu ya. Lihatlah bagaimana juga nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lihatlah bagaimana perjuangan mereka. Maka kita meneladani orang-orang soleh sebelum kita dengan membaca kisah-kisah mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah perjalanan hidup ya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ada sahabat
yang dipaksa keluar dari Islam, ditindih dengan batu yang besar gitu ya. Ada yang sampai dibunuh dan macam-macam. Lihatlah bagaimana mereka mempertahankan kebenaran. Dan mereka menghadapi ya tantangan yang bahkan taruhannya adalah nyawa mereka gitu untuk istiqomah. Maka hendaknya kita meneladani orang-orang soleh sebelum kita. Dengan apa? Belajar tentang mereka. Kita baca kisah-kisah mereka. Kenapa dalam kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran? Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya kita konsisten di dalam beramal. Meskipun dengan yang sedikit. Ya. Meskipun dengan yang sedikit. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang konsisten, meskipun itu sedikit. Ya. Maka lebih baik seseorang itu dia konsisten beramal dengan yang sedikit daripada dia banyak beramal tapi sesekali dan kadang-kadang gitu. Rasulullah pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul lail wa taraka qiyamal lail," kata Rasulullah SAW. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti orang itu. Dulu dia rajin qiyamul lail, dia rajin tahajud, tapi sekarang dia enggak tahajud lagi, kata Rasulullah. Jangan kamu seperti dia. Maksudnya apa? Jangan kamu ya semangat beramal kadang-kadang gitu. Hanya sesekali, jangan. Beramal itu harus konsisten. Kita mulai dulu dari yang sedikit. Ya, karena kalau kita mulai langsung dengan yang banyak, dengan yang berat, kita akan sulit nantinya. Mulai dulu dari yang sedikit. Ya, misalnya kita mau konsisten baca Quran, jangan sekali baca Quran kita belum pernah baca Quran, sekali baca Quran langsung 4 juz misalnya. Ntar habis baca 4 juz nggak dibacanya setahun. Ya, gitu. Mulai dari sedikit-sedikit dulu gitu ya. Misalnya sehari 2 halaman. Sehari 2 lembar, sambil kita terus tambah. Tapi jangan mentang-mentang disebut sedikit terus gitu. Jangan juga begitu. Kalau bisa kita tambah dan konsisten gitu ya. Maksudnya adalah agar kita tidak kemudian meninggalkan amal ketika kita banyak beramal tapi tidak konsisten. Kemudian yang terakhir, ini yang cukup penting di antara kiat agar kita istiqomah ibu-ibu, hendaknya kita perhatikan dengan siapa kita berteman. Ya, dengan siapa kita bergaul. Siapa sahabat dekat kita. Ya. Dulu di masa silam, ya, orang-orang Arab berkata, seseorang yang menggembalakan onta, dia akan menjadi orang yang keras dan sombong. Sedangkan penggembala kambing, was-sakinatu, sedangkan ketenangan itu, ya, orang yang tenang, orang yang istilah bahasa kitanya kalem, itu ada pada orang yang menggembalakan kambing. Kata para ulama, dekat dengan hewan saja itu bisa menentukan karakter kita. Apalagi kalau kita bergaul dengan manusia gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung agama temannya. Agama teman dekatnya. Khalil itu bukan hanya teman tapi sahabat dekat. Ya, sahabat karib. Seseorang itu tergantung kepada agama sahabat karibnya, sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah seseorang itu dengan siapa dia berteman. Kata pepatah Arab, as-sahibu sahib, teman dekat itu dia akan menarik, akan mempengaruhi. Ya. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin beribadah, maka kita akan terwarnai, ya, kita akan terbawa, kita akan termotivasi untuk rajin beribadah gitu. Tapi kalau kita berteman dengan ahli maksiat, banyak
melakukan dosa, kita juga akan terbawa seperti dia, ya. Maka teman itu dia akan menarik, ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa kiat agar kita bisa istiqomah. Dan istiqomah ini adalah penentu bagaimana akhir kehidupan kita nanti, ya. Husnul khatimah berkaitan dengan istiqomah, ya. Dan waktu kita terbatas. Waktu kita di dunia ini tidak lama. Seperti yang tadi sudah disebutkan hadisnya, umur umatnya Nabi Muhammad itu berkisar dari 60 sampai 70 tahun, ya. Dan pada saat itulah kenikmatan-kenikmatan dunia akan dicabut oleh Allah. Ketika waktu kita selesai di dunia ini, maka selesailah kita di dunia ini. Kemudian kita menunggu hari pembalasan di yaumil akhir nanti, di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira udah setengah 12, Masya Allah. Ya, apa namanya? Kalau materi kita cukupkan ya ibu-ibu, ya. Ya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita ya ibu-ibu untuk menjadi muslim yang lebih baik. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kalau dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Iya, Bu. Ada masih saudara saya, kita saya sedih juga. Jadi dia istiqomah, misalnya ngaji rajin, puasa rajin, sedekahnya luar biasa, sholat tepat waktu, tapi masih percaya dengan misalnya membandingkan kris gitu dengan hal-hal yang bagaimana untuk meyakinkan dia bahwa itu nggak boleh, itu berkali-kali, tapi ibadahnya luar biasa. Iya. Sementara saya baca di ada di surat Al-Jum'ah ya 50 ya Ustaz, ya, maksudnya Rasulullah disuruh sama Allah walaupun kalau kamu melakukan hal yang sekecil apapun itu nggak ada gunanya sih. Kalau berbuat syirik. Iya. Iya. Jadi begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengutus Muhammad menjadi nabi dan rasul, kemudian beliau berdakwah kepada manusia secara terbuka. Awalnya ketika Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, beliau memulai dakwahnya kepada keluarga, lalu kemudian beliau berdakwah diam-diam. Lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terbuka, gitu kan? Ketika Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya, di surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Wahai seseorang yang berselimut, ya, bangkitlah dan berikan peringatan kepada manusia. Surat Al-Muddathir ini adalah dalil atau perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terbuka kepada manusia. Setelah, silakan Ibu, ya, jazakallahu khair. Setelah beliau berdakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Dan kemudian akhirnya beliau terus berdakwah pada periode Mekah, yang mana itu kurang lebih 13 tahun lamanya. Beliau berdakwah di kota Mekah sebelum kemudian berhijrah ke kota Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Total Nabi SAW itu berdakwah selama 23 tahun. Di masa-masa awal dakwah Nabi SAW, apa yang beliau dakwahkan? Ya. Beliau tidak mengajarkan tentang sholat. Beliau tidak mengajarkan tentang puasa. Beliau tidak mengajarkan tentang zakat dan perkara-perkara ibadah yang lainnya. Ya. Tapi yang didakwahkan oleh Nabi SAW adalah perbaikan akidah. Ya. Perbaikan prinsip. Ya. Keyakinan.
Beliau mendakwakan tauhid kepada masyarakat Quraisy saat itu. Dan ternyata itu ditentang oleh mereka karena keyakinan yang berbeda. Maka dari itu, akidah itu adalah merupakan pokok daripada agama. Dan dia bisa menjadi penentu sah atau batalnya ibadah kita yang lain. Diterima atau tertolaknya ibadah kita, itu tergantung daripada apa? Bagaimana akidah kita. Bagaimana keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang didakwakan oleh Nabi SAW. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kepada sebuah umat, kepada manusia, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada tiap-tiap rasul itu, annahu, bahwasanya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Ternyata, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, kan begitu ya. Sungguh kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul yang mendakwahkan kepada mereka, ya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut, ya, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan pokoknya. Ya, kalau seorang akidahnya sudah benar, kalau seorang itu, ya, keyakinannya dan keimanannya benar, maka ibadahnya ikut benar. Tinggal dia memperbaiki ibadahnya, apakah sesuai dengan ilmu atau tidak, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW atau tidak. Gitu. Tapi kalau akidahnya rusak, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji, maka ibadahnya sia-sia. Ya. Seperti itu. Karena ini adalah pokoknya. Tapi kita berbicara tentang kaidah, bukan berbicara tentang vonis. Ya. Bedakan antara, ya, berbicara tentang sebuah hukum dengan menghukumi seseorang. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang hukum, maka hukumnya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, maka batallah seluruh amalnya, begitu. Ini hukumnya, ya. Tapi menghukumi orang belum tentu seperti itu, ya. Menghukumi seseorang belum tentu seperti itu. Kita tidak bisa serta-merta langsung memvonis. Misalnya ada orang yang dia suka mandiin keris, wah, ini pelaku syirik nih, ya, dia keluar dari Islam nih. Jangan, belum tentu. Dan kita bukan wewenang kita untuk menghukumi seseorang seperti itu, ya. Karena bisa jadi seseorang itu dia melakukan kesyirikan karena mungkin nggak paham, mungkin nggak tahu, belum ditegakkan hujah dan lain semacamnya. Ada berbagai macam alasan kenapa kita tidak boleh menghukumi seseorang. Tapi kalau berbicara hukum, maka kita harus sampaikan. Gitu. Ini karena dua hal ini berbeda. Jadi kalau secara hukum, orang yang melakukan datang ke dukun, melakukan sihir, percaya kepada benda-benda keramat, ini kesyirikan. Tapi apakah pelakunya pasti, ya, seorang musyrik yang dikatakan keluar dari Islam? Ini belum tentu. Ya. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah berdakwah. Tugas kita adalah, ya, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang berbuat kesalahan, ya. Dan ingat, di dalam berdakwah kita hanya mengajak. Tugas kita di dalam berdakwah hanya mengajak, bukan memaksa. Karena hidayah itu bukan di tangan kita, ya, bukan milik kita. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan Rasulullah saja tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang Dia cintai, yaitu siapa? Pamannya Abu Thalib. Sampai akhir nafasnya Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat, padahal Nabi sangat ingin pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah, ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, dan itulah, ya, bukti bahwasanya hidayah itu bukan milik kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mendapatkan hidayah, karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
Oh. Baik, sepertinya nggak ada lagi ya. Oh ada, Bu Silvi, silakan. Kalau akhlak berarti termasuk di situ ya Ustaz. Maksudnya misalnya dia rajin amal solehnya dan ibadahnya bagus, tapi akhlak atau lisannya tidak baik. Apa otomatis rajin beribadah itu harusnya menghasilkan akhlak yang baik? Betul. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman tentang salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berarti di antara perbuatan keji ada juga perkataan-perkataan yang keji. Ada juga akhlak-akhlak yang tercela. Tapi kenapa ada orang yang rajin salat sedangkan dia masih melakukan perbuatan-perbuatan keji, akhlak-akhlak yang keji? Berarti salatnya belum benar. Ya, mungkin karena keikhlasannya, mungkin karena akidahnya juga nggak benar, mungkin karena juga caranya tidak benar. Ya, ini kembali kepada orang yang beramal seperti itu. Jadi belum tentu. Ya, seharusnya orang yang akidahnya baik, ya, cara beragamanya baik, harusnya akhlaknya juga ikut baik. Ya, kalau ternyata masih ada yang seperti itu, ya, ada orang yang akhlaknya buruk, ucapannya buruk, tingkah lakunya buruk, sedangkan dia sudah mengerti tentang akidah yang benar, cara beragama yang benar, tinggal kembali kepada orangnya, apakah dia sudah mengamalkannya atau belum. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, demikian Bu. Baik, sudah mendekati waktu zuhur, sepertinya kita cukupkan dulu kajian kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk serta taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan yang hak, dan semoga kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.